sistem tersebut sudah diterapkan Kak di perusahaan Kakak sekarang? Nah, jadi Kak, bisa dijelaskan nggak sih, apa sih itu sistem IoT dan apakah sudah diterapkan di perusahaan tempat Kakak bekerja sekarang? Apakah ada tantangan utama dalam mengimplementasikan IoT di perusahaan Kakak sekarang? Apakah perusahaan Kakak sudah ada cara untuk mengatasi tantangan tersebut kan? Bagaimana sih dampaknya terhadap produktivitas dan keberlanjutan usaha tani di perusahaan Kakak ini? Halo guys, balik lagi di kita di Anipa. Oke guys, di sini gua Radit dan gua Abil. Kita akan nemenin kalian lagi nih guys buat ngobrol-ngobrol pertanian di Indonesia. Tuh. Apa sih topik yang kita bahas hari ini? Kalian penasaran ke sih guys? Topik kali ini apa? Gue sih penasaran. Jadi guys, topik kali ini yaitu industri 4.0 pertanian. Dan kita nggak akan berdua aja nih Bil ngobrolin tema kali ini. Siapa sih yang akan kita Nah, gunakan ini? kalian penasaran kan guys narasumber kali ini siapa? Langsung aja Bil, kita panggil Kak Intan Septiani. Oke nih Kak Intan, gimana sekarang kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Kalian gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Nah guys, jadi narasumber kita ini sekarang Kak Intan Septiani ya Kak ya. Kak Intan ini manajer di salah satu perusahaan pertanian terbesar di Indonesia nih Bil. Yaitu PT Arta Pangan Dikdaya. Kalian ada yang tahu gak sih guys perusahaan itu guys? Masa sih nggak tahu ya kayak? Iya. Kenal. Ya. Jadi kesibukan kakak sekarang gimana aja nih kak? Nah, kesibukan aku sekarang ini kerja di PT Arta Pangan Dikdaya nih sebagai manajer, tentu yang mengelola di perusahaan tersebut. Jadi kita udah banyak banget nih kayak teman-teman juga yang kok tanya-tanya tentang apa itu IoT, apa itu pakai IoT gitu kan. Ya tuh sekarang kan di Indonesia kak pertanian sudah mulai masuk ke tahap menggunakan teknologi canggih ya. Ya, betul. Nah, kita udah merangkum beberapa pertanyaan juga Bil dari teman-teman nih. Langsung aja nih kita tanyakan kepada Kak Intan Septiani nih guys, biar kalian gak penasaran. Nah, jadi Kak, bisa dijelaskan gak sih apa sih itu sistem IoT dan apakah sudah diterapkan di perusahaan tempat Kakak bekerja sekarang? Oke, baik. Jadi sistem IoT ini adalah sistem yang pemanfaatan terhadap konektivitas internet gitu ya di bidang pertanian. Yang dimana sistem ini tuh bisa dijangkau dari jauh juga dan kapan dan di mana aja nih teman-teman. Terus dari IoT ini kita bisa memantau terhadap kapan kita harus menyiram gitu. Terus kapan kita harus memupuk dan juga panen gitu. Jadi sistem kali ini emang benar-benar menarik dan memudahkan para petani sih Kak. Dan apakah sistem tersebut sudah diterapkan Kak di perusahaan Kakak sekarang? Oke, tentu sudah ya, karena di perusahaan kami menggunakan sistem IoT ini bisa untuk memantau dari si tanaman tersebut nih, terus bisa mengukur kelembapan suhu dan tanah, pH dan juga kadar nutrisi. Jadi emang sistem ini emang benar-benar membantu petani sekarang gitu ya, Kak, ya. Betul, karena lebih efisien. Ya, dan lanjut aja nih Nah, guys, ada kita ke pertanyaan berikutnya. Kak, apakah ada tantangan utama dalam
mengimplementasikan IoT di perusahaan kakak sekarang? Jadi, melihat pertanian sekarang gitu ya, dengan penggunaan sistem IoT ini memang, jadi lebih efisien gitu dan datanya itu akurat. Tapi di sisi lain tentu menimbulkan beberapa, dampak atau tantangan utama nih dari penggunaan IoT, ya kan? Nah, itu yang pertama ada biaya awal investasi yang tinggi Ya. gitu. Terus yang kedua ada konektivitas internet, karena menggunakan sensorik kita membutuhkan internet yang stabil. Juga ada, terhambatnya listrik yang kadang tidak konsisten, entah itu tiba-tiba mati lampu dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu di perusahaan kami masih kekurangan SDM, karena kan tidak semua orang paham tentang pengoperasian Iya, IoT iya, nih betul. ya. Karena memang memerlukan, Ilmu yang lebih. ya betul, ilmu yang fokus gitu ya. Guys, jadi kalian jangan suka males-malesan nih buat Harus belajar rajin, terus di sektor pertanian ini. Sekarang udah banyak dibutuhin ya kayak Iya betul. kerja di perusahaan pertanian seperti contohnya di perusahaan kaitan ini nih guys di PT Atta Pangandidaya. Nah, jadi kak si tantangan utamanya itu kan tadi saya dengar ada di konektivitas jaringan si Iya, internetnya. listrik. Nah, apakah perusahaan kakak sudah ada cara untuk mengatasi tantangan tersebut kak? Ada tentu dengan, kita membuat planning selanjutnya atau planning yang lain dengan menggunakan panel surya Betul. dan juga membuka pelatihan-pelatihan nih terhadap petani muda atau petani kalangan tua untuk bisa, terjun di dunia IoT ini. Jadi emang menarik sih ya kak ya mendengar sistem-sistem yang udah emang benar-benar canggih gitu guys. Iya. Jadi petani sekarang emang nggak perlu mengeluarkan tenaga yang lebih besar ya. Iya Kak, ya. betul, iya. Tetapi yang saya cerna gitu ya kak, emang sistem ini memerlukan keterampilan yang emang lebih. Gitu. Betul, iya. Tapi kalian udah pernah dengar gak sih, tentang IoT gitu? Nah, kita emang udah sering denger ya Bill ya. Soalnya kan teman kita sendiri juga udah banyak Kak, apa sih sistem IoT? Iya. Kalau udah punya narasumber ya pertanyaan kita semua terjawab dan sekarang ini emang udah Oh, oke oke, iya iya. Langsung. narasumber nih. Nah Kak, kita ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Bagaimana sih dampaknya terhadap produktivitas dan keberlanjutan usaha tani di perusahaan Kakak ini? Oke, ini dampaknya sangat luar biasa, karena dari sistem IoT ini, kita tidak perlu, apa ya, istilahnya seperti, oh ya ada pengingat terhadap cuaca nih, gitu, dan pengingat kapan kita harus panen dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menjadi meminimalisirkan gagal panen, Iya. karena memang sudah otomatis ya, dan sudah terancang sedemikian rupa, sehingga dari situ kita bisa melanjutkan keberlanjutan usaha tani di perusahaan kami. Tuh, guys, jadi gitu intinya kalian harus tetap menambah banyak wawasan dan ilmu ya Kak ya. Iya, Pola pertanian di Indonesia yang sekarang emang udah menggunakan teknologi canggih gitu ya Kak. betul. Nah, guys, makasih buat kalian yang udah foto terus Agri Vibes yang udah standby nungguin konten-konten kita dan Kak Intan terima kasih banyak sudah bisa meluangkan waktunya nih guys di kesempatan kali ini buat bertemu dan berbincang-bincang bersama kita semua. Oke guys, kita udah ada di penghujung acara. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Dadah.